Banyak yang bertanya kepada saya, apakah yang terjadi pada Credit Suisse yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, yang harga sahamnya turun melejit dari pernah menjadi $16 pada tahun 2021, kemudian menjadi $13 dan turun drastis di bulan Maret ini menjadi sekitar $2,16. Apakah ini merupakan dampak contagion dari yang terjadi di Silicon Valley Bank serta dua buah bank lainnya di Amerika Serikat yang besar kemungkinan juga akan terjadi pada bank-bank lain di negara-negara di Eropa dan akhirnya merambat ke Asia. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama bahwa Credit Suisse ini memiliki aset yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Silicon Valley Bank. Aset Silicon Valley Bank itu 212 miliar US dollar, sedangkan Credit Suisse itu sekitar 574 miliar US dollar. Tetapi telah mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya, pernah mencapai sekitar 859 miliar US dollar. Credit Suisse ini termasuk dalam Global Systematically Important Bank. Artinya dia menimbulkan efek yang sangat besar secara global. Dia disetarakan dengan JP Morgan Chase, Bank of America, dan juga Bank of China. Jadi kalau publik kemudian mencoba menghubungkan antara ini dengan ini, saya kira wajar sekali. Apalagi banyak sekali orang yang kemudian memberikan opini mengatakan semua bank terkena dampak yang sama ketika paradigma beralih dari tingkat bunga yang rendah menjadi tingkat bunga yang tinggi. Semua bank membeli surat-surat berharga yang bunganya rendah, disimpan sebagai aset, dan ketika mereka mengalami rush, mereka mau jual ini, tapi mereka harus jual rugi karena bunganya rendah dan konsumen lebih suka yang bunga tinggi. Di rezim bunga tinggi ini telah keluar surat berharga yang bunganya lebih tinggi, yang ini jauh lebih menarik. Jadi mereka menyimpan yang bunganya rendah. Ini terjadi pada semua bank. Nah, itulah cara berpikir sebagian besar orang, tapi mari kita lihat apakah selain asetnya berbeda, kasusnya juga berbeda. Saya baca-baca lagi ada persoalan-persoalan accounting yang ternyata memang jauh berbeda. Dan Credit Suisse ini pernah mengalami rush pada tahun 2022, Desember yang lalu, customernya kabur dari bank ini dan uang yang keluar dari bank ini tidak tanggung-tanggung, 120 billion US dollar. Mengerikan sekali, jumlahnya besar. Tetapi Ulrich Körner yang baru menjadi CEO pada tahun 2022 bulan Agustus yang lalu pernah menyangkal beberapa kali. Mereka mengatakan itu terjadi karena kami tengah melakukan resegmenting. Jadi kami beralih, kami cari segmen-segmen baru dan kami tengah membidik sekitar 10.000 nasabah kelas tinggi yang bisa memasukkan kepada kami business wealth management. Anda tahu Swiss ini termasuk negara yang diincar oleh banyak orang kaya untuk menjadi tempat yang dianggap dipercaya. Saya melihat seperti ini. Yang pertama, perlu disadari bahwa ketika terjadi krisis itu sudah pasti menimbulkan rasa takut. Rasa takut kalau Anda umat beragama biasanya takutnya pada makanan. Ya, rumor di negara kita itu biasanya pada makanan karena apa yang Anda makan itu Anda kalau salah makan dan itu makanan yang Anda anggap tidak halal, maka Anda akan merasa sangat berdosa dan timbul krisis karena Anda merasa dikhianati. Yang kedua, di dunia yang rasa takutnya besar itu sebetulnya adalah sektor keuangan. Jadi orang takut uangnya hilang dan tidak bisa diambil. Itu yang terjadi hari ini. Sektor keuangan adalah sektor yang begitu cepat menimbulkan rasa takut. Inilah yang disebut sebagai trust recession, bukan economic recession. Jadi terjadi di sini menimbulkan rasa takut. Kasus berbeda bisa menimbulkan butterfly effect, yaitu efek yang tidak berhubungan tetapi ternyata jadinya berhubungan. Dan itulah yang sebetulnya kita lihat terjadi di Credit Suisse. Ada satu quotes yang sangat menarik yang pernah disampaikan oleh foundernya Intel. Dia mengatakan begini, ada bad companies, ada good companies, ada great companies. Ternyata ketika terjadi angin yang bertiup kencang itu, dia mengatakan ada 3 efek yang berbeda. Bad companies ini dihancurkan oleh krisis, good companies ini survive, kemudian great companies justru menjadi lebih kuat, lebih hebat, diperbaiki oleh krisis. Nah, itulah yang sebetulnya kita sedang lihat. Anggap saja situasi yang terjadi sekarang ini, ekonomi dunia ini sedang mengalami badai yang bertiup kencang. Ketika angin bertiup kencang, daun-daun dan dahan-dahan yang kering pun berguguran. Sehingga kemudian itulah yang kita sebut sebagai bad companies. Menjadi pertanyaan, apakah Credit Suisse ini adalah bad companies, good companies, hanya sekedar survive, atau dia menjadi great companies? Sangat tergantung pada kemampuan CEO menavigasikan perusahaan ini
kepercayaan pada publik, dan juga bagaimana para pemegang saham menyelamatkan perusahaan ini. Kita lihat spesifik kasus pada Credit Suisse. Ternyata setelah saya baca-baca, Credit Suisse ini memang ada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan banyak sekali dan ranting-ranting kering di dalamnya. Misalnya saja ternyata banyak sekali fraud dan money laundering yang dialami oleh bank ini, sehingga bank ini kemudian terpaksa harus menghapus cadangan-cadangannya dan kemudian mengalami kerugian. Tahun 2018 terjadi fraud, tahun 2020 terjadi lagi, bahkan ada kasus money laundering. Tahun 2021 itu loss sekitar 5 billion US dollar. Memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan eksodus yang dialaminya. Kemudian juga mereka mengalami fraud sekitar 475 juta US dollar. Nah, tahun 2022 itulah mereka mengalami badai yang sangat kencang ketika 121 billion US dollar itu kemudian rush keluar dari bank. Dan tahun 2023 karena rush itu menimbulkan perhatian, akhirnya Security Exchange Commission yang mengawasi pasar modal di Amerika manggil Credit Suisse dan kemudian mereka minta untuk dilihat lagi apakah terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Padahal PwC yang sudah mengaudit bank ini menemukan status opininya tadinya sudah diberikan unqualified. Tapi kemudian SEC minta agar diperiksa lagi laporan tahun 2021. Dan ini mengakibatkan laporan keuangan mereka kemudian delay untuk diumumkan. Nah, pada saat itulah kemudian timbul perhatian-perhatian. Ternyata ditemukan ada catatan keuangan dari segi cash flow yang ternyata salah klasifikasi. Terutama adalah aspek-aspek pendapatan non-cash. Sehingga kemudian PwC sebagai auditor juga berubah pandangan. Opininya berubah dari unqualified menjadi adverse opinion, yang artinya menjadi tidak wajar begitu. Disitulah terjadi guncangan. Dan supaya Anda tahu seperti apa opini dari kantor akuntan publik itu, Anda perlu tahu bahwa di sini ada beberapa tingkatan, ada 5 tingkatan. Jadi opini yang paling bagus itu kalau Anda dapatnya unqualified. Unqualified ini dalam bahasa Indonesia adalah wajar tanpa pengecualian. Lalu ada kualifikasi yang kedua, wajar dengan pengecualian. Artinya kalau yang pertama itu datanya lengkap, dapat dipercaya, semuanya mendukung, internal kontrolnya pun dianggap sudah bekerja dengan baik, penyajiannya sudah tepat. Kalau yang kedua wajar dengan pengecualian, namanya juga pengecualian atau qualified begitu ya. Ada kekurangan tetapi tidak pervasif. Nah, kemudian yang ketiga ada wajar tanpa pengecualian tapi dengan paragraf penjelasan yang bersifat barangkali ada hal-hal yang kecil yang perlu catatan-catatan. Nah, kemudian ada yang keempat yang disebut sebagai adverse opinion. Jadi karena ada kesalahan-kesalahan tidak lengkap dan akhirnya auditor mengatakan, wah ternyata internal kontrolnya tidak begitu baik. Nah, yang kelima, yang perusahaan yang sudah sangat tidak termanage dengan baik, banyak orang menghilangkan bukti-bukti, itu disebut sebagai disclaimer. Yang terjadi pada Credit Suisse itu dikeluarkan opini tadinya adalah unqualified, tiba-tiba merosot menjadi adverse opinion. Apa artinya? Artinya internal control tidak efektif. Ya, terutama kasus 2021. Sayangnya CEO-nya kan baru diangkat tahun 2022 bulan Agustus. Jadi dia mengatakan ini bagian dari transformasi dan ketika itu saya masuk sebagai CEO ini sudah terjadi. Dan kemudian kita menyaksikan ada istilah yang muncul yang dikeluarkan dalam laporan keuangan. Jadi dalam financial reporting itu Credit Suisse menyatakan ya ini berdasarkan temuan dari PwC disebutkan bahwa mereka mengalami apa yang disebut sebagai material weaknesses. Apa sih material weaknesses? Ini adalah soal internal control begitu. Supaya Anda punya gambaran, saya jelaskan sedikit saja. Karena Anda sekolah di Fakultas Ekonomi juga belum tentu belajar akuntansi seperti ini. Kalau kita bicara weaknesses dalam audit itu terutama adalah menyangkut internal control. Jadi auditor itu melihat internal kontrolnya sudah bekerja dengan baik atau belum. Nah, kalau sudah baik maka tentu saja mereka akan mengatakan ya ini sudah lolos, sudah beres ya. Nah, ketika mereka melihat ada weaknesses itu bisa dilihat dari magnitude-nya, bisa juga pada likelihood. Magnitude itu adalah material atau tidak material. Kemudian likelihood ini adalah kira-kira akan menimbulkan perhatian besar atau kecil-kecil saja. Misalnya saja ada sih temuan tapi nilainya dibandingkan dengan billion US dollar itu ada $5 saja atau $10 saja. Ya itu
tidak akan menimbulkan perhatian publik yang sangat besar dan juga tidak material. Jadi kalau kita lihat dari segi magnitude bisa bersifat material tapi tidak signifikan, atau not material and not significant. Yang mana? Nah, kalau material dan kemudian akan menimbulkan perhatian yang besar, itulah yang disebut sebagai material weaknesses. Indikatornya misalnya saja ada temuan yang bersifat overstated. Ternyata angkanya itu melebihi besar sekali dibandingkan dengan yang sebenarnya setelah diperiksa kembali. Dan kemudian ternyata internal kontrolnya tidak melihat, tidak melaporkan, tidak memperbaiki, tidak mengerti, atau lain sebagainya. Sehingga kemudian pihak auditor mengatakan kami memberikan adverse opinion. Nah, inilah yang tentu saja perlu mendapat perhatian bagi Anda semua yang bekerja di suatu perusahaan. Dengan begitu maka kalau ini terjadi pada perusahaan besar seperti Credit Suisse, apalagi dia masuk dalam perusahaan yang berdampak sangat besar di dunia ini, maka ini adalah hal yang sangat memalukan. Dan kita tidak berharap itu terjadi pada perusahaan-perusahaan kita. Tahun 98 itu hampir semuanya kena itu, begitu berdampak semuanya. Tapi kemudian di sini kita saksikan pada sebuah perusahaan yang menjadi simbol kepercayaan dunia, yaitu Swiss. Tempat di mana orang-orang kaya dan termasuk di dalamnya adalah para penjahat keuangan juga senang menyimpan di sana karena mereka merasa uangnya aman di sana. Nah, disinilah yang terjadi, ada ketidakpercayaan terhadap laporan keuangan. Kalau sudah begitu maka perlu bantuan. Carilah siapa lagi yang bisa store uang lebih banyak. Kemudian mereka datang kepada pemegang sahamnya. Pemegang saham yang besar yang uangnya banyak itu adalah Saudi National Bank. Jadi Saudi memang uangnya banyak, mereka punya petrodolar dan didatangi. Tapi Saudi belakangan mengatakan no, tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata Saudi National Bank telah memiliki sekitar 9,8% kepemilikan di Credit Suisse. Yang artinya apa? Tidak bisa dia tambah lagi, karena dia tambah lagi ini akan berakibat melanggar regulasi. Jadi mereka tidak mau melakukan itu. Ya, satu-satunya harapan adalah pemerintah Swiss yang kaya raya itu mau tidak mau mereka harus memberikan bantuan. Saya melihat beberapa hari terakhir ini banyak negara yang memberikan perhatian penuh untuk mencegah efek contagion. Pertanyaannya, seberapa kuat negara-negara ini siap menghadapi itu? Yunani mengalami, Spanyol mengalami, negaranya tidak kuat. Amerika bisa cetak dolar karena mereka mencetak dolar tanpa di-pack dengan emas, tapi bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada negara itu. Swiss adalah negara kaya, jadi negara itu bisa mengatasinya. Bayangkan kalau rasa takut ini melanda negara-negara lain. Contagion effect-nya itu sama seperti pandemi yang berakibat kita yang daya tahan tubuhnya tidak kuat, kemudian juga terkena penyakit itu. Tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti itu juga kolaps. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh sastrawan Ralph Waldo Emerson yang pernah mengatakan bahwa it is said that the world is in a state of bankruptcy, that the world owes the world more than the world can pay. Jadi kalau Anda punya hutang lebih besar daripada kemampuan Anda bisa membayar, itulah the state of bankruptcy. Harap diingat, ketika angin bertiup kencang, daun-daun kering pun jatuh berguguran. Yang jatuh berguguran itu kita bisa bedakan 3 klasifikasi. Bad companies, good companies, dan great companies. Anda yang mana? Stay relevant.